Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Faturrahman, NIM 2022-119. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 soal. Baik, langsung saja soal pertama dari sudut pandang keuangan. Bagaimana dampak dari penurunan kualitas produk terhadap pendapatan dan keuntungan usaha? Bagaimana hal ini mempengaruhi pengembalian investasi bagi bank? Penurunan kualitas produk dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan keuntungan usaha. Berikut adalah beberapa dampak utama dari pandang keuangan. Yang pertama, penurunan penjualan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kepuasan pelanggan menurun. Jika kualitas produk menurun, pelanggan mungkin merasa tidak puas dan beralih ke pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan. Kedua, reputasi yang tercoreng. Produk berkualitas rendah dapat merusak reputasi merek, membuat sulit untuk menarik pelanggan baru. Dampak kedua, meningkatkan biaya. Dibagi menjadi 2, retur dan garansi. Penurunan kualitas biasanya meningkatkan jumlah produk yang dikembalikan dan biaya garansi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, perbaikan dan penggantian. Produk berkualitas rendah sering memerlukan perbaikan atau penggantian yang menambah biaya operasional. Yang ketiga, biaya peningkatan kualitas. Untuk mengatasi masalah kualitas, perusahaan mungkin perlu menginvestasi lebih banyak dalam pengendalian kualitas dan perbaikan proses. Dampak ketiga yaitu penurunan laba. Dibagi menjadi 2. Margin laba menurun. Kombinasi penurunan penjualan dan peningkatan biaya secara langsung mengurangi margin laba. Yang kedua, efisien operasional terpengaruh. Sumber daya yang digunakan untuk menangani masalah kualitas mengurangi efisiensi operasional. Dampak pada pengembalian investasi bagi bank. Yang pertama, risiko kredit meningkat. Dibagi menjadi 2. Menurunnya kemampuan pembayaran. Jika pendapatan dan keuntungan usaha menurun, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya juga menurun. Ini meningkatkan risiko gagal bayar bagi bank. Yang kedua, penilaian kredit. Penurunan kinerja keuangan dapat mengakibatkan penilaian kredit yang lebih rendah, meningkatkan suku bunga kredit masa depan dan memperburuk situasi keuangan perusahaan. Dampak kedua yaitu pengurangan investasi lanjutan. Kepercayaan investor menurun. Penurunan kualitas produk dan kinerja keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor dan pemegang saham. Bank mungkin enggan untuk memberikan pembiayaan lebih lanjut atau melakukan investasi tambahan. Yang kedua, pengembalian investasi yang lebih rendah. Jika usaha tidak dapat kembali ke jalur profitabilitas, pengembalian investasi yang diharapkan oleh bank dapat menurun, mempengaruhi pendapatan bank dan investasi tersebut. Dampak ketiga, penurunan nilai jaminan. Nilai aset menurun. Jika produk yang berkualitas rendah mengakibatkan nilai aset perusahaan seperti stok barang dan merek menurun. Ini dapat mempengaruhi nilai jaminan yang dipegang oleh bank terhadap pinjaman yang diberikan. Soal kedua, dari sudut pandang hukum. Apakah terdapat pelanggaran perjanjian musyawarah terkait dengan kualitas produk? Bagaimana penyelesaiannya berdasarkan prinsip hukum syariah? Dalam konteks perjanjian musyawarah, dalam hukum syariah, kualitas produk yang dihasilkan oleh usaha yang menjadi objek perjanjian adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan hasil dari kemitraan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai potensi pelanggaran perjanjian musyawarah terkait kualitas produk dan penyelesaiannya berdasarkan prinsip hukum syariah. Perjanjian musyawarah terkait kualitas produk. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap kesepakatan. Dibagi menjadi 1. Spesifikasi kualitas. Jika dalam perjanjian musyawarah sudah ditentukan standar kualitas produk yang harus dipenuhi, maka penurunan kualitas yang signifikan dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Misalnya, jika usaha sepakat untuk memproduksi barang dengan bahan tertentu atau standar tertentu, penurunan kualitas dapat melanggar kesepakatan ini. Yang kedua, kecurangan dan penipuan. Moral hazard. Dalam musyawarah, semua mitra harus bertindak dengan itikat baik. Jika salah satu mitra sengaja menurunkan kualitas produk untuk keuntungan pribadi atau mengurangi biaya secara tidak adil, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kecurangan atau penipuan. Yang ketiga, tanggung jawab dan amanah.
Pengelolaan yang amanah. Setiap mitra dalam musyawarah bertanggung jawab untuk mengelola usaha secara jujur dan amanah. Penurunan kualitas produk yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakjujuran dapat dianggap sebagai pelanggaran amanah dan tanggung jawab yang diemban. Penyelesaian berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, mediasi dan arbitrase dibagi menjadi satu. Tahkim atau arbitrase. Dalam hukum syariah, penyelesaiannya sengketa seringkali dilakukan melalui arbitrase atau tahkim atau mediasi. Para pihak dapat menunjuk seorang arbitrator yang berkompeten dalam hukum syariah untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, revisi perjanjian dibagi menjadi satu. Musyawarah. Para mitra dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan baru yang mungkin termasuk memperbaiki standar kualitas, menetapkan langkah-langkah perbaikan, atau mengubah ketentuan perjanjian untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, ganti rugi atau ganti rugi. Jika terbukti bahwa salah satu mitra bertanggung jawab atau penurunan kualitas yang merugikan usaha, mitra tersebut mungkin diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan. Yang keempat, pembubaran kemitraan atau pembatalan. Dalam kasus yang lebih serius, jika kualitas produk yang menurun sangat merugikan usaha dan tidak ada solusi yang dapat disepakati, para mitra dapat memutuskan untuk membubarkan kemitraan. Harta bersama akan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan awal. Soal ketiga, dari sudut pandang etika. Bagaimana bank dan pengusaha menangani tanggung jawab etis terkait dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan? Tanggung jawab etis dalam menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan adalah aspek penting bagi bank maupun pengusaha. Berikut ini adalah bagaimana masing-masing pihak dapat menangani tanggung jawab etis tersebut. Yang pertama, evaluasi dan pengawasan yang ketat. Dibagi menjadi dua. Due diligence. Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang menyeluruh terhadap usaha yang akan dibiayai, termasuk menilai standar kualitas produk dan praktik bisnisnya. Yang kedua, pengawasan berkelanjutan. Bank sebaiknya tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa usaha tersebut memenuhi standar kualitas yang disepakati. Tanggung jawab kedua, komitmen dan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. CSR, Corporate Social Responsibility. Bank harus mendukung usaha yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk menjaga kualitas produk demi kepuasan pelanggan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, investasi etis. Bank harus mengarahkan investasi mereka ke usaha yang mengutamakan praktik bisnis yang adil dan etis. Tanggung jawab ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dibagi menjadi dua, komunikasi terbuka. Bank harus menjaga komunikasi yang transparan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, investor, dan pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab akuntabilitas. Bank harus siap bertanggung jawab jika pembiayaan yang diberikan berdampak negatif terhadap kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Tanggung jawab etis bagi pengusaha. Yang pertama, komitmen terhadap kualitas produk. Standar kualitas. Pengusaha harus menetapkan dan mematuhi standar kualitas yang tinggi untuk produk mereka. Yang kedua, pengendalian kualitas. Sistem pengendalian kualitas yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa produk mematuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Komitmen kedua, kejujuran dan transparansi. Dibagi menjadi dua, informasi produk yang jujur. Pengusaha harus memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang produk mereka kepada pelanggan, termasuk mengenai spesifikasi penggunaan dan perawatan. Yang kedua, transparansi dalam penanganan keluhan. Keluhan pelanggan harus ditangani dengan serius dan transparan, dengan tujuan memberikan solusi yang memuaskan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Dibagi menjadi dua, kepuasan pelanggan. Kepuasan pada pengusaha harus mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi usaha. Yang kedua, praktik bisnis beretika. Pengusaha harus menjalankan bisnis dengan cara yang etis, menghormati hak-hak pekerja, tidak mengeksploitasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Yang keempat, keterlibatan dalam keberlanjutan. Dibagi menjadi dua, praktik ramah lingkungan. Pengusaha harus mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi,
dan distribusi produk mereka untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Terus berinovasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan proses bisnis secara berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.